Salam mistis. Kali ini saya akan menceritakan mengenai kisah yang berjudul Lemah Mayit. Selamat mendengarkan. Rumah itu berdiri di ujung desa, dikelilingi semak belukar yang tumbuh liar. Tidak ada yang berani mendekat, bahkan sekedar melewatinya. Rumah itu dianggap terkutuk, tempat tinggal terakhir Lara, seorang wanita malang yang tewas secara tragis di tangan suaminya yang gila. Namun, hanya sedikit yang tahu bahwa kematian Lara hanyalah permukaan dari sebuah rahasia yang jauh lebih mengerikan. Cendana, anak Lara, tidak pernah tahu detail tentang kematian ibunya. Ia dibesarkan oleh kerabat yang selalu menghindari pembicaraan tentang masa lalu. Namun, rasa ingin tahu yang menggerogoti hatinya selama bertahun-tahun akhirnya membawanya kembali ke rumah itu. Ia ingin mengetahui kebenaran di balik kematian ibunya, sekaligus mencari jawaban atas mimpi buruk yang terus menghantuinya sejak kecil. Kembali ke rumah terlarang. Ketika Cendana tiba, rumah itu terlihat lebih menyeramkan daripada yang ia bayangkan. Jendela-jendela pecah, pintu kayu yang melengkung, dan dindingnya yang dipenuhi lumut seolah hidup. Sebuah papan kayu di depan rumah yang hampir jatuh bertuliskan "Lemah Mayit" dengan huruf yang hampir terhapus. Nama itu, meski asing, terasa seperti sebuah peringatan. Dengan ragu, ia mendorong pintu rumah. Engselnya berderit panjang seolah memekikkan keberatan. Udara dingin dan lembab menyambutnya, membawa bau tanah basah yang menyengat. Setiap sudut rumah dipenuhi bayangan dan Cendana merasa seolah sedang diawasi. Di ruang tengah, ia melihat lukisan keluarganya tergantung di dinding. Wajah Lara tersenyum lembut di lukisan itu, tapi sesuatu di matanya terasa aneh, seperti menyimpan rahasia yang tak terungkap. Di bawah lukisan itu tertulis sebuah kalimat dalam bahasa Jawa kuno yang tidak ia mengerti. Cendana memutuskan untuk bermalam di rumah itu. Ketika malam tiba, suasana berubah drastis. Rumah itu hidup. Suara langkah samar terdengar dari lantai atas, sementara angin dingin berembus di tempat yang seharusnya tertutup rapat. Ia mendengar bisikan-bisikan yang memanggil namanya. Awalnya pelan, tapi lama-kelamaan menjadi semakin jelas. "Cendana, pulanglah, temukan aku." Bisikan itu membawanya ke kamar ibunya yang pintunya terkunci. Dengan susah payah, ia berhasil membukanya. Kamar itu gelap dan dingin dengan gundukan tanah yang mencurigakan di tengahnya. Jantungnya berdegup kencang saat melihat sesuatu yang tampak seperti simbol lingkaran aneh dengan lilin-lilin bekas terbakar di sekitarnya. Ia mulai menggali gundukan tanah itu, dan setelah beberapa menit, ia menemukan tengkorak manusia. Saat ia memegang tengkorak itu, sebuah suara parau menggema di ruangan. "Kau seharusnya tidak kembali!" Cendana berteriak dan terjatuh ke belakang. Di depannya, bayangan Purnama muncul dengan mata merah menyala dan wajah penuh amarah. Namun, sebelum sosok itu mendekatinya, ruangan menjadi semakin dingin dan suara lembut yang ia kenal menyela. "Cendana, jangan takut. Kau harus tahu kebenarannya." Ia menoleh dan melihat bayangan ibunya Lara berdiri di dekat pintu. Wajah Lara tampak sendu, namun di matanya ada kesedihan yang mendalam. Melalui bisikan yang lembut tapi jelas, Lara mengungkap kebenaran yang tak pernah diketahui siapapun. Bertahun-tahun sebelum kematiannya,
Lara membuat perjanjian dengan makhluk kegelapan untuk menyelamatkan Cendana yang sakit parah saat masih bayi. Makhluk itu berjanji akan menyembuhkan Cendana, tapi dengan harga yang mengerikan, jiwa Lara sendiri. Setelah Cendana sembuh, Lara mulai merasakan kehadiran makhluk itu di rumahnya. Ia dihantui setiap malam, didorong menuju kegilaan. Purnama, suaminya, yang awalnya tidak tahu apa-apa, akhirnya mengetahui perjanjian itu. Ketakutan berubah menjadi amarah, dan dalam keadaan hilang akal, Purnama membunuh Lara dan menguburnya di rumah itu, berharap bisa menghentikan kutukan. Namun perjanjian itu telah mengikat jiwa Lara pada rumah tersebut, mengubahnya menjadi lemah mayit, tanah terkutuk tempat arwah yang tidak bisa tenang. Cendana mendengar pengakuan ibunya dengan hati hancur. Ia ingin menyelamatkan ibunya, tapi Lara hanya menggelengkan kepala. Jiwaku sudah terikat di sini, Cendana. Tapi kau bisa menghentikan kutukan ini. Hancurkan simbol perjanjian di ruang bawah tanah. Jika tidak, kau akan menjadi bagian dari kutukan ini. Dengan senter di tangan, Cendana mencari ruang bawah tanah yang tidak pernah ia tahu sebelumnya. Setelah mencari di balik perabotan tua, ia menemukan pintu kecil yang tersembunyi di bawah karpet ruang tamu. Di dalam ruang bawah tanah itu, ia menemukan lingkaran besar dengan simbol-simbol yang sama seperti di kamar ibunya. Lilin-lilin di lingkaran itu tiba-tiba menyala dan bayangan besar dengan mata merah muncul di depannya. "Jangan sentuh itu!" Suara makhluk itu menggema, mengguncang seluruh rumah. Namun, dengan keberanian yang tersisa, Cendana meraih sebuah palu yang ia temukan di lantai dan menghancurkan simbol itu. Jeritan mengerikan memenuhi ruangan, membuat telinganya berdenging. Ketika simbol itu hancur, rumah mulai runtuh. Bayangan-bayangan menghilang dan suara ibunya terdengar untuk terakhir kalinya. "Terima kasih, Cendana. Kau telah membebaskan kita semua." Cendana berhasil keluar tepat sebelum rumah itu ambruk sepenuhnya, meninggalkan hanya tanah kosong yang berbau tanah basah. Tidak ada yang tersisa dari rumah itu, kecuali papan kayu yang bertuliskan "Lemah Mayit" yang kini tergeletak di tanah. Meski ia telah mengakhiri kutukan itu, bayangan perjanjian gelap ibunya tetap menghantuinya. Namun ia merasa lega mengetahui bahwa jiwa ibunya akhirnya bebas. Rumah itu dan rahasia kelamnya kini hanyalah bagian dari masa lalu.